warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang daftar rujukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aan Riswanto dari Prodi Manajemen. Dan teman saya, Aprilia Oktaviani dari Prodi Manajemen. Vitaliana Rita dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daftar rujukan. Yang pertama, pengertian daftar rujukan. Daftar rujukan adalah daftar yang dirujuk langsung di dalam teks, seperti buku, majalah, makalah, surat kabar, atau media daring. Dan tentu sudah pasti terdapat di dalam teks. Karena itu, daftar rujukan kerap digunakan dalam karya-karya akademis, agar penguji atau dosen dapat meneliti langsung sumber referensi yang digunakan oleh penulis. Contohnya, dalam artikel ilmiah di jurnal, makalah, skripsi, disertasi, dan tesis. Daftar rujukan jelas lebih disukai pada karya akademis karena sifatnya yang terbatas, sehingga penguji, penyunting, ataupun dosen dapat melakukan verifikasi silang antara teks dan sumber yang dirujuk. Rujukan dalam teks dapat berupa catatan perut, catatan kaki, dan catatan akhir. Di dalam daftar rujukan, biasanya juga tercantum nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan daftar pustaka dan daftar rujukan. Daftar pustaka sendiri sering juga disebut daftar bacaan. Yang perlu diketahui, semua sumber yang ada di dalam daftar belum tentu dirujuk langsung di dalam teks. Sumber yang tidak dirujuk langsung di dalam teks hanya dijadikan sebagai bahan bacaan pengayaan informasi bagi peneliti. Sedangkan daftar rujukan mengharuskan semua sumber pustaka yang ada di dalam daftar dirujuk langsung di dalam teks. Jenis-jenis daftar rujukan. Daftar rujukan memiliki 4 jenis. Yang pertama, daftar rujukan media cetak seperti buku dan dokumentasi resmi. Yang kedua, sumber rujukan artikel dan jurnal. Yang ketiga, sumber rujukan media massa seperti koran dan majalah. Yang keempat, sumber rujukan media internet seperti website berupa email. Penulisan karya ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya berisi saran-saran masalah yang dibuat secara singkat. Teknik penulisan daftar rujukan. Teknik penulisan daftar rujukan seperti halnya pada penulisan daftar pustaka memiliki standar yang umum agar daftar rujukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang dibutuhkan dalam penulisan daftar rujukan adalah nama, judul, tahun penulis, penerbit, dan waktu akses khusus untuk internet. hai teman-teman, saya akan melanjutkan tentang daftar rujukan yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya berupa pengertian dan lain-lainnya. Terus saya akan menjelaskan tentang menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak seperti buku. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu. Pada salah satu ujungnya berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku informasi yang dibutuhkan dalam menulis daftar rujukan. Dari buku adalah yang pertama, nama penulis, yang kedua, tahun penulisan, yang ketiga, judul buku, yang keempat, kota penerbit, yang kelima, nama penerbit. Ya, agar semua paham apa yang saya jelaskan, jadi saya akan memberikan contoh, yaitu yang pertama, contohnya, Susrini, NK, 2009, Google, 2, mesin pencari yang ditakuti raksasa Microsoft, Yogyakarta, 2, PT Bentang Pustaka.
Ya, itu tadi contoh-contoh yang saya berikan agar kalian paham. Jadi yang pertama itu ada nama penulis. Nama penulis berupa Susrini. Pada nama penulis, awal kata atau awal nama itu diberikan dengan huruf kapital. Terus koma NK titik 2009 tersebut itu berupa tahun penulisan. Jadi dalam sebuah daftar rujukan, dalam sebuah buku itu harus ada tahun penulisan, yaitu berupa 2009. Terus yang ketiga, judul buku. Judul buku itu diambil dari Google. Berarti tadi ada contoh yang bernama Google .2 mesin pencari yang ditakuti raksasa Microsoft. Itu judul buku. Judul buku berupa judul buku itu harus awal itu harus huruf kapital. Terus yang keempat yaitu kota penerbit. Nah, kota penerbit dalam contoh di sini yang saya tadi jelaskan itu Yogyakarta. Yogyakarta itu harus awal dari kata Yogyakarta itu harus juga kapital. Terus yang kelima dari daftar rujukan dari sebuah buku itu PT Bentang Pustaka. Itu nama penerbitnya. Yang kelima itu harus ada nama penerbitnya yang tadi saya contohkan yaitu PT Bentang Pustaka. Terus yang saya akan jelaskan lagi yaitu berupa jurnal. Jurnal, apa itu jurnal? Jurnal adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan, penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Itu jurnal. Terus yang saya jelaskan adalah bagaimana cara menulis daftar rujukan dalam sebuah jurnal. Yang pertama itu harus meliputi ada nama penulis. Yang kedua, tahun terbit jurnal. Yang ketiga, judul tulisan. Yang keempat, nomor jurnal, edisi. Yang kelima, halaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kita sekolah di STIE Taman Siswa Banjarnegara. STIE Taman Siswa Banjarnegara, unggul, mandiri, humanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.